Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Podcast Harmoni kembali menjumpai Anda bersama saya, M. Husin Ali. Kita sudah lama tidak ketemu dengan talent yang satu ini. Tapi hari ini kami telah berhasil alhamdulillah mengundang beliau di acara Podcast Harmoni. Dan satu gambaran bahwa talent yang satu ini di tahun 76 sudah menjuarai lomba tarik suara. Kemudian di tahun 79, 81 hingga 84. 1213 juara yang digondolnya. Itu adalah musik genrenya keroncong. Kemudian beliau memberanikan diri untuk terjun ke kompetisi di hiburan. Kembali menyabet juara. Nah, siapakah beliau? Kami kenalkan untuk Anda pemirsa, inilah Mbak Eni Ruskan. Ya. Assalamualaikum Mbak Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendayu benar jawabannya, kayak penyanyi keroncong yang masih aktif itu. Padahal nggak terdengar lagi aktivitasnya ini. Iya, betul. Bisa diceritakan singkat dulu ndak? Saya sudah membacakan kronologis, tapi prestasi-prestasi di tahun 76 mulai. Iya. Itu awal pertama dunia tarik suara itu di genre keroncong ya. Iya, padahal betul. Ketika latihan dulu sempat sekolah di olah vokal, itu sering bernyanyi di lagu jenis pop atau hiburan. Betul. Nah ini kenapa ini? Baik, saya awali dengan dimulainya pada saat itu tahun 1976 ada pemilihan bintang radio dan televisi. Oh, BRTV. Iya. Ya. Yang pertama kali saya temui karena yang sebelumnya belum pernah saya dengar. Kemudian dari sekolah meminta saya untuk mewakili, tetapi bukan tidak disarankan. Mereka memilihkan saya mau nggak yang keroncong katanya, karena yang hiburan sudah ada. Sudah ada waktu itu dari sekolah. Saya bicarakanlah dengan orang tua saya, ayah saya terutama, yang memang waktu mudanya seorang guru dan bisa memainkan semua jenis alat musik. Guru pendidikan formal? Iya. Bukan guru musik, bukan? Bukan. Tapi bidangnya bidang kesenian? Bisa. Jadi kalau mereka pas istilahnya diperlukan untuk bagian kesenian, biasanya bisa juga ngajar biola, gitar, apapun. Jadi memang mengerti musik. Nah, ayah saya yang membimbing saya pertama kali dan memotivasi saya supaya ambil aja genre ini, karena ini katanya enggak begitu sulit. Menurut ayah anda, orang tua. Ya, singkat cerita saya coba, saya dilatih pulang sekolah kadang-kadang malam. Besoknya saya ditambah juga dilatih sama guru kesenian SMA 3 waktu itu, Bapak Isniri Hardi. Oh, ya. Di SMA 3 dulu? Iya. Tahun 76 sudah tahun SMA? 76, iya. Saya umur nggak tahu, belum lahir. Iya, tapi saya sudah SD. Nah, kemudian? Ya, disitulah awalnya setelah mengikutin itu dengan modal percaya diri. Alhamdulillah dapat juara 1. Oh. Nah, itu awal ceritanya. Seberapa lama tuh latihan? Saya rasa nggak sampai sebulan. Nggak sampai sebulan. Karena memang basicnya penyanyi, hobi di situ. Iya. Kemudian ada juga darah seni yang mengalir dari orang tua. Alhamdulillah. Dan di sini pasti ada kemauan. Ya. Kemauan inilah yang mendorong sehingga Anda mudah untuk menyerap ilmu yang ditularkan atau diturunkan oleh para guru dan orang tua itu. Betul sekali. Kemudian ada satu yang mendorong juga, karena orang tua saya bilang begini, kalau bisa nyanyi keroncong, pasti bisa nyanyi yang lain. Oh. Ya. Kenapa itu? Karena keroncong itu memang harus bisa nyanyi dulu. Kalau bisa nyanyi pop, belum tentu bisa nyanyi keroncong. Gitu. Ya, kalau nyanyi keroncong pasti bisa lagu pop dan lagu yang lain-lain. Tingkat kesulitannya berbeda mungkin ya?
Atau tingkat kesulitan lebih sulit keroncong daripada pop atau hiburan ini? Sebetulnya kalau dibilang sulit, tidak terlalu sulit asal bagi yang kita mudah menerimanya. Iya, dan kita mau belajar. Seperti Yunda sendiri mudah menerimanya, jadi nggak terasa sulit. Iya, bantuan orang tua juga kan. Iya. Bantuan orang tua juga. Sebetulnya kalau pop itu lurus-lurus aja, tapi kalau di keroncong itu ada cengkok yang betul-betul memang ciri khas keroncong. Jadi kalau orang cuma nyanyinya lurus aja tanpa cengkok itu bukan nyanyi keroncong namanya. Artinya kalau penyanyi pop tuh orang-orang jujur ya Yunda. Lurus ya. Cuma pakai vibra. Iya. Betul. Oke. Betul. Lalu itulah kemudian yang menghantarkan Yunda kemudian untuk ke dunia hiburan. Iya, betul. Ikut BRTV lagi. Betul, ikut lagi. Jadi kebetulan tahun 76 itu saya sudah kelas 2 SMA. Tahun 77 saya selesai tamat. Kemudian saya hijrahlah ke Bandung, kuliah di sana. Iya, saya dapat kabar juga bahwa Kibra Yunda ini meninggalkan Sumatera Selatan kemudian ke Jawa Barat, ke Bandung katanya. Iya, sekolah. Maksud dan tujuan sekolah. Sekolah melanjutkan strata 1 atau gimana? Enggak, saya kebetulan ngambil sekretaris D3 di Santa Angela, Bandung. D3, iya, D3. pendidikannya. Ya karena kepengen cepat-cepat kerja pada saat itu. Nah, di Bandung itulah saya dengar ada festival lagi se-Jawa Barat, keroncong. Keroncong lagi. Iya. Saya mencoba memberanikan diri dengan modal seadanya. Artinya pakaian nggak punya untuk tampil. Iya. Singkat cerita sampai sewa pakaian. Nah, disitulah saya coba. Ternyata saya bisa dapat juara 2 se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Iya. Pada saat itu. Pada saat itu tidak mewakili Sumatera Selatan kan? Tidak. Ikut secara pribadi di sana. Iya, betul, pribadi. Keroncong masih tetap. Keroncong. Tapi ada catatan kecil saya yang menyatakan bahwa Yunda juga pernah di dunia hiburan, di kompetisi hiburan selain keroncong. Ya pernah, tapi diawali dengan keroncong semua. Iya. Tahun 82. Genre pop waktu itu pernah. Tahun 82 saya ingin boleh dibilang membuktikan bahwa yang katanya cuma bisa nyanyi keroncong, apa iya bisa nyanyi pop? Ya. Nah, di situ saya cobalah ikut kompetisi bintang radio dan televisi. Ternyata saya tembus juara 1. Ya, jiwa seorang talent memang kayak gitu. Iya. Berani bukan berarti mencari sebuah tantangan baru yang harus diselesaikan dengan baik. Nah, itu seorang talent. Betul. Mereka lah yang disebut, maka mereka adalah multi talent. Seperti kembali ke orang tua tadi, ketika dia melakukan memberikan pendidikan di dunia formal ya, pendidikan formal. Almarhum juga sudah bisa memainkan alat-alat musik dan bernyanyi. Betul. Juara 2 waktu itu. Kemudian meneruskan enggak di dunia musik? Iya, waktu kita tutup dulu keroncong sudah 4 kali ya. 4 kali. Terus saya tutup dengan Melayu Deli tahun 91. Ikut genre Melayu juga? Saya coba. Akhirnya? Ya, di tahun 91 itu sepertinya saya harus angkat tangan karena saya sudah mulai bekerja di perbankan sehingga saya tidak punya waktu lagi untuk keluar. Tidak ikut? Tidak ikut lagi setelah itu. Tidak ikut bukan berarti tidak berhasil dalam kompetisi. Tidak pernah ikut lagi. Jadi sampai tahun 91 stop karena kerja. Kerja di perbankan yang memang betul-betul menyita waktu, tidak bisa izin. Padahal seorang penyanyi itu ada satu harapan sampai ke dunia rekaman sebenarnya, keinginannya. Kenapa Yunda pilihannya lain? Bukan ke dunia rekaman, tetapi justru akan memilih ke bidang pekerjaan lain. Ya, sejujurnya waktu itu memang saya tujuannya kuliah itu agar cepat mendapat pekerjaan. Pengen kerja, kepengen ya istilahnya ilmu yang saya dapat itu nyanyi kan bisa dimanapun nyanyi. Tapi walaupun saya nggak ikut rekaman, tapi saya tetap hobi nyanyi. Tetapi buktinya setelah Yunda bergabung dengan salah satu perbankan swasta kabarnya. Iya, betul. Saya mendengar kabar itu tidak sempat lagi bernyanyi buktinya. Tidak bisa lagi membagi waktu antara penyanyi dengan tugas-tugas perbankan yang
begitu banyak dan rumit yang harus diselesaikan. Betul kan? Betul. Sejujurnya di kantor juga kadang-kadang ada acara apapun lah ya, acara kantor itu saya tetap juga nyanyi. Nah, kelebihan kita kita tunjukkan dengan teman-teman. Nyanyi kadang-kadang MC untuk kelas kantor gitu kan, ada acara entah ada tamu, entah ada peresmian cabang baru, saya berangkat ke Bengkulu, ke Pangkal Pinang. Disitulah saya istilahnya bisa mengeksplor nyanyi saya, tapi lingkupnya di kantor. Dan ketika kerja di perbankan itu sendiri bukan berdasarkan kemampuan kita di bidang entertain atau talent ya? Bukan. Kalau di Palembang, misalnya kita ambil contoh, ada satu perbankan, bank daerah kata. Bank daerah itu ketika pada tahun tertentu ketika itu saya ingat banyak itu merekrut para olahragawan. Betul. Kemudian para musisi direkrut juga di situ. Betul. Nah, Ayunda ini bagian dari situ enggak rekrut? Jujur, saya juga olahragawan. Saya pemain voli. Semua olahraga saya sukai dan saya minatin untuk dicoba bermain. Salah satunya voli. Nah, rekomendasi kerja di perbankan itu sendiri atas voli. Jadi saya dijemput ke rumah, ditawari mau kerja apa tidak karena nanti kita akan ada kompetisi antar bank bla 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 gitu. Diterimalah tanpa tes. Ya, memang cita-cita ingin kerja tadi kan? Betul. Betul sekali. Ini prestasi yang luar biasa. Alhamdulillah. Prestasi yang menurut saya yang justru menjamin di olahragawan ya. Iya. Di dunia entertain tadi tidak, tetapi tetap tidak menghilangkan apa yang kita dapat prestasi dari dunia tarik suara. Iya, tetap. Itu hobi juga, walaupun istilahnya nggak ikut lagi, tapi tetap hobi menyanyi tetap. Bergabung di perbankan 32 tahun. Ya, 32 tahun dari ada tahun 82. Kecil di sana. Iya, betul. Tahun 82. Akhirnya back to ke Palembang lagi, Palembang. Enggak, memang di perbankannya di Palembang. Oh, di Palembang. Iya, di Palembang. Terakhirnya di Palembang. Selesai juga. Dari Bandung ke Palembang, ikut Bintang Radio. Kemudian berapa bulan kemudian? Berapa tahun di Bandung? Cuma 3 tahun setengah. Nah, ketika ditawari ingin kerja di perbankan itu memang di Palembang? Sudah di Palembang karena saya harus pulang. Tadinya sudah istilahnya apa ya? Sudah kepengen hijrah dari Palembang. Hanya menyelesaikan diploma 3 saja di Bandung. Iya, kemudian saya coba melamar kerja di Bandung. Iya, sudah diwawancara, sudah diterima dan disuruh masuk tanggal 25. Kemudian ada tragedi, tanggal 17 kita jalan bersama adik kandung saya yang digabung di Trio Queen. Itu kita kecelakaan dan dia meninggal. Saya harus pulang di Jawa Barat. Iya, di Bandung. Saya harus pulang dan ikut Bintang Radio yang tahun 82. Berapa bulan kemudian ditawarin kerja. Jadi itu benar-benar berkesinambungan. Ketika Jawa Barat untuk melamar pekerjaan dan lolos itu di perbankan juga? Atau bukan. Perusahaan komputer pada saat itu. National Education Project namanya. Iya, di komputer. Tapi bukan bagian saya. Mungkin memang saya harus pulang ke kampung halaman sehingga saya kerjalah di perbankan Palembang sampai kayak lirik lagu Ebit, aku harus pulang. Iya. Ya begitulah perjalanannya. Akhirnya memang berkiprahnya di Palembang terus masih bernyanyi. Iya, masih. Masih bergabung ikut Bintang Radio Televisi. Iya, masih. Kemudian yang menghantarkan Yunda terjun ke tarik suara, terjun ke maksimal katakanlah di dunia musik keroncong tadi sempat ditinggalkan juga. Sempat. Iya. Karena beralih ke pop ya. Sebetulnya bukan beralih, saya cuma ingin membuktikan yang katanya cuma bisa nyanyi keroncong aja, nggak bisa lagu pop. Saya coba di pop, berhasil. Ternyata benar kata orang tua dulu, ketika kita menguasai keroncong maka turunannya itu dengan mudah dapat juga mampu juga kita nyanyikan. Alhamdulillah. Dan sama dengan Seriosa. Iya, saya coba aja di Melayu Deli pun berhasil. Itu pun walaupun tidak mendapatkan juara pertama, artinya kalau saya ikutin terus atau saya latih terus, ya mungkin bisa. Tapi saya tidak terlalu ambisi untuk mencapai itu.
Tapi kalau saya gambar, bukan saya gambarkan, saya bayangkan antara keroncong dengan Melayu Deli. Iya. Katakanlah keroncong turunannya ke pop tidak memakai cengkok tadi, karena dia lurus. Mungkin bisa pop hanya menggunakan fibra dan energi kekuatan daripada power itu sendiri. Iya. Nah, kalau keroncong ke Melayu sama-sama memiliki tantangan cengkok yang berbeda, tetapi betul. Nah, kenapa dengan mudah menguasai juga? Padahal Melayu ini kalau saya nilai ini Melayu dengan keroncong setara tingkat kesulitannya. Menurut saya lebih mudah ke Melayu. Lebih mudah Melayu daripada keroncong. Keroncong itu dia ada punya ciri khas ya. Jadi kalau orang nyanyi keroncong tanpa cengkok keroncong itu kita kurang enak dengernya. Ya, Melayu juga kayak gitu. Iya, betul. Tapi itu lebih mudah ke Melayu. Lebih mudah ke Melayu. Kenapa? Nah, ini pertanyaan lagi, kenapa? Lebih mudah cengkok Melayu daripada keroncong. Karena mungkin padahal cirinya berbeda. Iya, betul. Tapi setelah kita bandingkan sama Melayu Deli atau Melayu asli istilahnya kan, itu memang lebih susah keroncong. Keroncong itu memainkan cengkok yang kalau orang nggak tahu, kayak kita ambil contoh ya, nyanyi yang misalnya yang pop yang gampang lah, Bandar Jakarta gitu ya. Bandar Jakarta ya. Kalau misalnya lurus aja lurus nyanyinya, pop jatuhnya. Iya, awan lembayung. Lurus aja. Nggak kedengaran keroncong. Nggak ada. Tapi kalau kedengaran awannya saja. Iya. Kalau cengkok kan keroncong gimana aja? Awan lembayung. Jadi ada cengkok. Terus dulu sedikit aja. Udah lama, udah puluhan tahun. 32 tahun ditambah 5 tahun berapa? 37 tahun Yunda nggak mendengar suara Yunda. Iya. Dikit lagi. Iya, itu. Saya sambil minum, saya tidur dulu. Iya. Ya jujur, saya harus buka kepean dulu karena memang sudah lama liriknya sudah lupa. Iya benar. Kalau kita berbicara tentang cengkok, kita beralih ke topik lain. Oke. Sekarang ke Melayu. Iya. Saya ingin bertanya dengan Yunda secara jujur. Baik. Kita ini yang kata petuah lama menyatakan lebih mudah membangun daripada mempertahankan. Nah, ini gimana mempertahankan keroncong ini di mata Yunda? Ya, baik. Saya mungkin bisa sedikit memberikan saran dan pendapat lah ya. Memang keroncong ini sebaiknya itu harus ada yang muda-muda mau mencoba atau disiapkan sarana untuk mereka belajar keroncong. Karena memang sudah pemain-pemain keroncong sudah pada tidak ada, kecuali di Jawa ya. Kalau di Jawa itu orang dari barat pun belajar keroncong. Karena mereka memang ada sanggar. Nah kita di sini tidak ada. Kemudian jarang juga diadakan kompetisi atau katakanlah penyanyi remaja keroncong. Keroncong remaja. Mungkin itu perlulah diadakan sesekali. Walaupun mungkin masih belum menemukan yang istilahnya bibit-bibit yang, tapi setidaknya digalakkan. Mungkin orang yang tadinya tidak melirik, nggak ada pilihan lain, ikut cobalah keroncong gitu. Saya pikir. Tapi kalau saya menangkapnya kita membuat satu kompetisi keroncong. Keroncong ini tidak ada peminat. Ambisi generasi sekarang ini lain dengan kita yang dulu. Harus diakui, betul sekali. Jadi ambisi inilah yang mengakibatkan mati surinya genre-genre musik tertentu. Iya, betul sekali, sangat disayangkan. Kalau kita antusiasme atau katakanlah tadi ambisi untuk mengikuti kompetisi itu memang dulu kan sempat terbangun dan merasa kalau saya tidak ikut itu, padahal saya berkemampuan bernyanyi, cuman kemampuan bernyanyi aja, kita tidak melirik genre musik itu sudah berani ikut kompetisi. Tapi sekarang kan hilang. Kenapa ya? Apa mungkin karena sudah era digital atau bagaimana? Karena sekarang kalau mau jadi penyanyi gampang sekali, asal media sosial dikuasai, asal istilahnya like-nya banyak, udah bisa itu. Saya setuju. Jadi tantangan untuk
mempublikasikan diri di era sekarang ini lebih mudah. Iya. Bukan seperti era Yunda dulu atau katakanlah era saya. Betul. Kita dulu mengharapkan satu media, RRI dan TVRI. Ya. Cuma pada itu saat itu, betul. Iya, pada saat itu. Betul. Sementara kalau kita ke radio swasta, mereka tidak punya program untuk wawancara atau podcast seperti ini. Iya. Untuk lebih mempopulerkan kita, enggak. Orientasi radio swasta hanya lagu-lagu nasional, artis-artis nasional. Iya, betul. Itu yang mengangkat, bukan untuk penyanyi-penyanyi daerah. Betul. Tetapi kemauan ini yang menurut saya, kemauan generasi ini yang agak sedikit kendor ya. Iya, atau mungkin dari dulu waktu sekolah kita masih ada pelajaran kesenian ya. Sekarang tidak ada lagi. Sepertinya saya kurang mendengar itu kalau anak-anak misalnya disuruh maju ke depan nyanyi satu-satu gitu kan. Iya kan? Mungkin mungkin kurikulum sudah begitu banyak, iya, sehingga mereka tidak ada lagi waktu untuk yang memberikan pelajaran-pelajaran. Ada dulu pelajaran kosong, jeda antara guru satu ini masih ada kosong ya lah. Betul. Sembari menunggu guru ini datang, iya, kita disuruh nyanyi atau baca atau menulis puisi. Betul. Nah, itu kekosongan. Dulu kan ada vokal grup dari sekolah ya, gitu kan. Itu kan mereka. Saya juga bentuk sampai ke tingkat RT lurah. Ya, artinya sudah ada sebetulnya, cuman sekarang sudah nggak ada lagi karena sudah. Oke, Yunda, habis dari situ kompetisi, saya tidak mendengar lagi suara Anda yang begitu merdu keroncong. Ketika di RRI saya tidur dulu tuh mendengar bahasa-bahasa lirik yang begitu merayu dan mendayu-dayu, sehingga kakanda kita juga yang ikut hadir di sini terbuai dan terpesona dengan suara Yunda. Habis itu hilang entah kemana dan baru saja mendapatkan kontak, ternyata Yunda masih di Palembang. Apa kegiatan ini? Kalau kita boleh tahu. Baik, jujur saya katakan sebenarnya saya bukan menghilang, saya seperti tenggelam gitu. Sehabis pensiun itu saya dihadapkan dengan kenyataan orang tua saya tiba-tiba jatuh dan stroke, sakit. Ibunda. Tahun berapa di pensiun dulu? Saya pensiun 2014. Kemudian ibunda itu kejadiannya di bulan, seingat saya ya, bulan Januari atau Februari 2015. Jadi hanya beberapa bulan. Nah, disitulah saya memutuskan diri untuk kayaknya harus, pilihan saya tidak ada pilihan lain, harus mengurus ibunda. Itu karena sepertinya sudah diatur semua sama Yang Maha Kuasa. Selama bekerja puluhan tahun itu kita masing-masing artinya punya kegiatan termasuk ibunda. Tetapi ketika saya sudah pensiun, saya dihadapkan dengan kenyataan bahwa orang tua saya tidak ada yang mengurusnya karena anak perempuannya cuma satu yang di Palembang. Berapa saudara sebenarnya? Saya semua ada 8, tapi sudah pergi 2. Termasuk adik saya yang di Trio Queen yang tadinya kita punya grup itu yang di bawah pimpinan Bapak Amanan ya. Bapak almarhum Salendra Gop itu. Iya. Ya. Almarhum Bapak. Salah satu. Jadi tinggal 6. 6 itu 4 laki-laki, 2 perempuan, tapi yang satu adik saya ada di Jakarta. Iya, sehingga saya sendiri yang harus turun tangan. Yang 4 laki-laki ini masih di Palembang. Di Palembang. Iya. Jadi ibunda harus di tangan seorang anak perempuan. Saya pikir sudah waktunya saya harus membalas atau mengabdi kepada ibu saya, terutama ibu kandung ya. Karena dulu mungkin dia yang memakaikan baju, dia yang memandikan, sekarang kebalikan saya yang melakukan itu sama beliau. Mulai dari dia bangun tidur, memberi semualah apa yang orang tua lakukan terhadap kita dulu. Betul sekali, apa yang dia lakukan dengan kita dulu sekarang saya lakukan kembali kepada ibunda. Dan itu nyata, benar adanya. Harus ikhlas kita memang sebagai anak. Dan ini sebenarnya mengedukasi, memberikan contoh bagi kaula muda, kaula generasi muda kita bahwa
Suatu saat kita akan diingatkan dengan jasa orang tua, bagaimana kita memelihara dan merawat orang tua. Karena ketika Yunda tadi bicara bahwa dulu ketika bayi kita dimandikan, kita diberikan baju, kemudian kita disuapin makan. Hanya saja sekarang tugas kita masih terlalu ringan sebenarnya, tidak memberikan biaya pendidikan dan susu lagi kepada orang tua. Kalau orang tua dulu kan mulai dari melahirkan, kemudian mengasuh, mendidik, memberikan susu, memberikan makan, dan lain sebagainya, sudah kita bebani sebenarnya orang tua ya. Saat inilah kita berkiprah dengan orang tua itu, bagaimana kita memberikan jasa, memeras jasa. Rasanya sudah berapa tahun? 10 tahun, 11 tahunan? Jalan 11 tahun ini. Jalan 11 tahun ya. Yang tadinya masih bisa jalan, sekarang sudah di tempat tidur. Tidak bisa lagi istilahnya aktivitas. Komunikasi masih bisa sama Komunikasi ibu? Sudah tinggal 30%. 30%. Iya. Jadi ya mau tidak mau saya sepertinya tidak ada pilihan lain. Saya fokus ke ibunda saat ini. Itulah pilihan. Itu tidak ada pilihan lain, hanya harus dan mengharuskan. Kalau tidak, siapa yang mau mengurusnya? Kemudian dari hati saya yang paling dalam juga itu, kayaknya ini harus saya lakukan dan ini memang Tuhan kasih sekarang saya harus urus ibunda. Tidak ada pilihan lain. Iya, inilah perjalanan hidup dari awal ke dunia talent ke dunia tarik suara. Kemudian kenapa justru ada, katakanlah ada musibah ketika melamar pekerjaan di Jawa Barat justru diterima dan harus pulang ke Palembang karena ada satu musibah. Dari situ kita mengambil hikmah bahwa kamu, betul, kata Allah kan. Betul. Nanti orang tuamu akan ikut kamu, jangan jauh-jauh. Cukuplah saudara kamu yang ada di Jakarta, kamu jangan tetap berkiprah di Jadi sekarang ini Palembang. Kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Jadi artinya kalau dunia ya sudah tahulah ya. Dunia sudah. Sekarang tinggal untuk tambahan jasa, bekal kita akhirat. Kita bisa ibadah sambil ibunda tidur, kita bisa ibadah, mungkin bisa. Itu yang lebih difokuskan sekarang. Itu sekarang dunia. Saat ini. Dunia nyanyi ya sudahlah. Sudahlah. Bukan berarti dibuang. Bukan. Saya lebih senang dengan orang nyanyi sekarang daripada saya yang menyanyi. Silakan tanya sama suami saya. Tapi kalau seperti saya yang menyanyi suaranya fals, mungkin nutup Yunda, nutup juga telinga. Enggak apa-apa, saya nikmatin aja karena itu hak. Nyanyi itu hak semua orang. Semua orang berhak bahagia dengan cara dia menyanyi, bentuknya apapun. Tapi bisa sekali-sekali lah mungkin memberikan hiburan untuk diri dan ibunda juga sambil merawat ibunda bernyanyi. Sering gitu. Kalau saya lihat tadi kembali. Kalau cengkok, antara cengkok keroncong dengan cengkok Melayu tadi apa yang sulitnya? Kalau Melayu gimana? Kalau Melayu kita ambil contoh lagu apa ya? Sedikit aja. Surga itu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Di telapak kaki ibu. Baik Yunda, ini sekelumit surga di bawah telapak kaki ibu. Artinya inilah yang menutup rangkaian acara podcast kita, pembicaraan di podcast kita sore hari ini. Baik. Bahwa kami ingatkan bahwa dari garis benang merah dari pembicaraan podcast kami adalah surga di bawah telapak kaki ibu. Setinggi apapun prestasi Anda, setinggi apapun jabatan Anda, tetap surga di bawah telapak kaki ibu. Jangan pernah Anda mengabaikan jasa para orang tua. Yunda, saya yakin nanti akan bertemu satu titik yang klimaks yang membuat Yunda lebih happy dan berbahagia. Kita juga mendoakan supaya ibunda yang saat ini tengah baring dan dirawat di rumah, nanti diberikanlah kemudahan-kemudahan. Amin. Saya titip pesan boleh? Buat semua siapapun yang masih punya orang tua, yang masih punya waktu untuk mengurus beliau, katakanlah mungkin ayahanda atau ibunda, lakukanlah pada saat ini ketika mereka masih ada. Itu aja. Karena penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Tidak ada. Kalau mereka sudah tidak ada, artinya penyesalannya itu. Kalau kita tidak merawat dengan baik, baik pun orang tua
laki-laki maupun orang Betul tua. sekali. Sekali lagi Yunda Eni Ya. Ruskan, terima kasih kehadirannya di podcast Harmoni. Sama-sama. Sampai ketemu, insya Allah kita akan bincang-bincang lagi lebih banyak. Baik. Rasanya terlalu singkat, waktu Iya. 30 menit, tetapi kita akan membagi informasi lain kepada Iya, pemirsa. iya. Demikian pemirsa podcast Terima Harmoni. kasih. Jumpa kami di podcast Harmoni bersama Eni Ruskan. Terima kasih segala perhatian Anda. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan minum. warahmatullahi wabarakatuh.